Ya, ini hari saya datang ke tempat ini ikut memperjuangkan seperti yang dicita-citakan oleh saudara kita, yaitu Bapak Alvin Lim. Saya sangat terkesan sama dia. Dia sebagai orang yang lebih muda dari saya, dia sudah memperjuangkan tentang hukum. Oke, Dimana kawan-kawan kalian, kalau negara kita adalah negara Pancasila, hukum kelima kita adalah kita bicara tentang keadilan. Di mana letaknya keadilan? Ini adalah matinya keadilan kalau dia diadili. Banyak menteri dalam hal ini, maaf saya katakan, hanya NATO, no action talk only, hanya bicara tentang konsep. Jadi percuma saja. Kalau kita tidak bisa tegakkan kehukuman, akan lari kemana? Kok hadis negara kita ini? Negara kita saat ini ada di persimpangan jalan. Oleh karenanya tetap kita harus optimis bahwa hukum kebenaran harus ditegakkan demi keadilan yang kita cita-citakan dalam kita bernegara, yaitu kita ingin bernegara adalah demi apa? Masyarakat, menuju masyarakat adil dan makmur. Bagaimana bisa makmur kalau keadilannya kita tidak dapat? Sekian, terima kasih. Saya Mat Lampu. Jadi saya melihat kasus Alvin ini dari media sosial. Jadi Alvin ini mencari keadilan sekarang ya. Jadi saya kawal tuntas untuk biar Alvin bebas. Oke? Kepalkan tangan kanan kalian. Bagaimana Alvin Lim dikriminalisasi oleh oknum aparat penegak hukum? Tumbangkan oknum. Tambahkan oknum, betul. Sikat oknum. Dia bersuara bagaimana menumpas oknum. Betul teman-teman. Di sini lihat Alvin Lim membela masyarakat. Bagaimana dia susah payah untuk menegakkan keadilan. Betul teman-teman. Ya, saya mewakilin dari Majelis Permusyawaratan Majelis Penderitaan Rakyat Babe Aldo CS. Hari ini kami bersuara mendukung perjuangan Ko Alvin. Jadi masyarakat Indonesia bersatu menyuarakan dukungan terhadap Ko Alvin karena beliaulah pejuang yang berani melawan ketidakadilan di negeri ini. Jadi kalian jangan pernah takut bersuara. Contohlah Ko Alvin yang berani melawan ketidakadilan di negeri ini. Jadi bongkar semua kebohongan dan kebobrokan di negeri ini. Jangan pernah takut, karena ini adalah negara Anda. Jadi Anda dididik sekolah untuk berani bersuara, bukan jadi manusia pecundang, bukan jadi manusia goblok, bukan jadi manusia pejilat, bukan jadi manusia pengkhianat. Saatnya tidak ada lagi pribumi non pribumi, semuanya anak NKRI, cinta Indonesia, lawan ketidakadilan di negeri ini. Tetap semangat, kita bebaskan Ko Alvin, bebaskan Ko Alvin, bebaskan Ko Alvin, bebaskan Ko Alvin. Semangat, tetap dukung Ko Alvin. Jadilah rakyat yang berani melawan ketidakadilan di negeri ini. Dan jangan pernah takut, karena ini adalah negara Anda. Karena dimanapun ketidakbenaran dan kebohongan pasti akan jatuh. Dan kita tetap mendukung perjuangan Ko Alvin. Takbir! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansa Lubus, oke, anak dulu. Hari ini kita berkumpul di sini karena ayah saya sudah berjuang. Jika ayah saya tidak ada, maka saya berjuang dan berkewajiban untuk membela negara ini. Walaupun saya belum menjadi pengacara, tapi sebagai pelajar, saya harus melanjutkan cita-cita orang tua saya. Terlepas dari adanya orang-orang jahat seperti yang memasukkan ayah saya ke penjara, saya akan tetap membela negara ini sampai titik tiada penghabisan.
dalam memperjuangkan uang saya yang dirampok oleh mereka. Mereka adalah orang-orang kaya. Mereka punya uang banyak. Saya masuk asuransi untuk melewati tabungan masa tua saya. Tapi mereka sewenang-wenang mengambil uang saya. Pak Alvin Lim membantu saya. Tapi kenapa Pak Alvin Lim dikriminalisasikan seperti ini? Saya mohon pada Pak Jokowi, pada Pak Mahfud MD, pada semuanya pejabat-pejabat yang berwenang di Indonesia ini. Saya yang bodoh, saya tidak sekolah pintar. Tolonglah Pak Jokowi, selesaikan, bantulah kami, bebaskan Pak Alvin Lim agar dia bisa membantu saya mengatasi masalah asuransi kami ini. Merdeka! Merdeka! Saya seorang lawyer, saya tinggal di Medan, tapi saya tergerak untuk memberikan dukungan kepada Alvin Lim. Bahwa saya meyakini apa yang dialami oleh Alvin Lim adalah penzuliman. Saya sejak lama sudah mengamati tindakan Alvin Lim. Saya lihat dia seorang yang cukup berani. Dan menurut saya ini adalah aset negara yang harus kita pertahankan. Karena hari ini tidak ada atau jarang sekali orang yang berani berjuang demi kebenaran. Saat ini orang berteriak-teriak demi kepentingan, tapi saya yakin Alvin Lim berada di dalam kebenaran. Dan setelah mendengar dan mengamati perkara yang dialami oleh Alvin Lim, saya cukup miris. Saya tidak melihat ada urgensi penangkapan dan penahanan Alvin Lim. Karena dia bukan melakukan kejahatan yang berat, bukan teroris, bukan merugikan. Yang paling miris, dia dengan sangat getol membela orang-orang yang tertipu investasi bodong. Bukannya mengembalikan kerugian korban, malah pengacaranya yang masuk penjara. Ini sangat miris, saudara-saudara. Saat ini hukum kita kondisinya tidak baik-baik saja. Saya menggugah kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kepada Menko Polhukam Bapak Mahfud MD, turunlah, lihatlah kenyataan di lapangan bahwa penangkapan terhadap para jenderal itu hanya sebahagian dari yang terbukti. Hakim Agung ditangkap, jenderal ditangkap narkoba, Ferdi Sambo ditangkap, Pinangki ditangkap. Ini adalah potret kebobrokan hukum. Saya minta kepada Presiden Joko Widodo, turunlah Pak. Waktu Bapak masih menjabat 2 tahun lagi, Bapak masih sempat melakukan reformasi total hukum di Indonesia. Saya bukan bilang infrastruktur nggak perlu, sangat perlu Pak. Tetapi yang paling penting bagaimana Bapak Jokowi di akhir masa jabatannya menyelesaikan permasalahan hukum, melakukan revolusi mental, melakukan revolusi hukum, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terjadi untuk Indonesia maju. Sekali lagi, merdeka! 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 Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Bebaskan Alvin Lim! Harga mati! Tolong bebaskan Alvin Lim! Dengar pejabat-pejabat, saya